Sekalian, tentu memasuki minggu-minggu ini di media, di berita ini sedang ramai menjadi perbincangan. Apa? Virus corona. Ya, walaupun awal kemunculannya ini sudah lama, sudah hampir 1 atau 2 bulan yang lalu, meskipun bukan di Indonesia, ya, di Tiongkok sana. Nah, beberapa hari belakangan ini mulai deh ya, di Indonesia ramai. Pada hari ini tadi Bante sempat baca, Bante catat biar nggak lupa. Tercatat ada 117 ya, di Indonesia. Kan ada websitenya ya, Bapak Ibu bisa cek dari handphone, dari laptop. Ya, hari ini ditemukan 21 kasus yang baru ya, di Jakarta ada 19, di Jawa Tengah ada 2. Nah, kemudian Bante di Tangerang. Nah, Tangerang ini dekat sama Jakarta. Nah, tentu kita menyikapi hal ini ya, sebagai umat Buddha ya, dengan kepala dingin. Ya, namanya sakit, ya, tentu Sang Buddha sejak 2600 tahun yang lalu sudah menyampaikan ya, kita tidak bisa lepas dari yang namanya penyakit. Ya, sesungguhnya sebelum kemunculan coronavirus ini atau virus corona pun sudah banyak sekali penyakit-penyakit lain yang mematikan, yang jauh lebih mematikan, tetapi karena ini sifatnya dunia global, kita jaga-jaga diri saja. Tanggal 14 kemarin dari Sangganayaka, Sangga Garuda Indonesia, Bante Sukapanyo, atas arahan dari Sangga Pamoka, Bante Panyawaro, sudah memberikan himbauan, himbauan kepada warga STI dan warga KBTI. Ya, Bapak Ibu ini kan termasuk warga KBTI, ya, keluarga besar atau Buddhis? Keluarga besar Garuda Indonesia, ada Mangga Budi, ada Patria, Mangga Budi, Patria, Wardani, dan STI, Astinda juga. Ya, ada beberapa poin dari himbauan tersebut yang Bante sampaikan di awal saja, ya, karena saya pikir ini perlu. Yang pertama tentu ya, menjaga kesehatan. Kan sudah ada cara-caranya, cuci tangan, kemudian pakai masker. Ya, ini ada yang pakai masker di belakang. Pada juga sebenarnya pengen pakai masker, tapi kan nggak lucu kalau ceramah pakai masker. Ya, nanti saja kalau bepergian. Cuci tangan, jaga kesehatan, ya, vitamin dan sebagainya. Kedua, ya kurangi aktivitas luar negeri, ya, terutama ke daerah-daerah, negara-negara yang penyebarannya gawat. Misalnya, Bante, sekarang ini harga tiket turun ke Jepang, ke Italia nih turun Bante, diskon habis-habisan. Terus Bapak Ibu berangkat ke sana. Mumpung tiket murah, mumpung hotel murah. Nah, rasanya seperti itu tidak bijaksana. Ya, jadi kurangi bepergian terutama ke negara-negara yang kita sudah ketahui ya di sana sedang gawat. Ketiga, ya bagi wihara-wihara, bagi pengurus-pengurus organisasi Mangga Budi, Wardani, Patria, ada himbauan untuk menjaga ulang ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya ramai ya, seperti kalau Bapak Ibu aktif di WhatsApp group, di Facebook, di Instagram, pasti sudah mendengar beberapa event besar yang ada kumpul-kumpul ramai banyak orang di pending ya, ada yang di pending, ada juga yang dibatalkan. Kalau yang di pending biasanya masih ketemu alternatif tanggal. Ada juga beberapa yang tidak ketemu tanggal gantinya mau
Waisak. Tadinya kan di 12 April di Jakarta, itu di Pendi, menjadi 14 Juni. Kemudian ada talk show, ada seminar, ada retret meditasi, ya beberapa di Pendi, beberapa di Batalkan. Bahkan beberapa wihara, seperti halnya kampus-kampus, sekolah-sekolah, beberapa wihara ada yang diliburkan. Saya baru nemu seumur hidup saya wihara libur. Ya, untung di sini nggak libur ya. Nanti berharap libur sebenarnya. Ya beberapa wihara seperti Dharma Ratna atau wihara-wihara lain ada yang menghentikan aktivitas, terutama puja bakti 1 minggu, 2 minggu, begitu ya. Nanti kalau di sini bisa dirudikan dulu. Kemudian, ya, menanggapi beberapa himbauan tadi, saya berpesan mewakili sangga, kita bersikap berkepala dingin. Ya, jangan panik. Ya, sesungguhnya yang bahaya itu kalau kita panik. Ya, sakitnya sih mungkin tidak sebegitu parah, ya, karena tingkat kefatalannya kan ya 3%, 4%, 5%. Nah, kalau di Indonesia menurut data itu 5%. Nah, 5% yang meninggal dunia. Ya meskipun ya cukup besar, ya, tetapi yang lebih berbahaya sesungguhnya kepanikan kita. Ya, karena panik, stres, ya, jadi tidak bisa ya, berpikir jernih. Ya akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang ceroboh. Yaitu ya, ceroboh terlalu khawatir ataupun ceroboh karena nekat. Tiket murah. Jadi terlalu ekstrim masa bodoh tidak bagus, terlalu ekstrim ketakutan juga tidak bagus. Ya, ini yang disampaikan di awal berkaitan tentang virus corona. Ya kita berharap saja semoga bencana ini atau wabah ini segera bisa pulih, berlalu sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Karena perkuliahan, pekerjaan mungkin juga beberapa terhambat. Tapi ada yang lucu, ya, di Jakarta, orang-orang Jakarta nih, orang-orang bisa disebut nggak mantan ibu kota? Ya, ada beritanya tadi Bante baca. Ya, mereka sekolah diliburkan, kampus diliburkan, pekerjaan juga mungkin beberapa diliburkan, pegawai-pegawai beberapa diliburkan. Tapi mereka malah ya, ramai-ramai ke Bogor. Dasar ya, mumpung libur, jadi malah jalan-jalan ke Bogor. Padahal kenapa diliburkan? Ya tentu kita tahu semuanya, supaya diam di rumah. Nah, ini diliburkan, sekolah libur, kerjaan libur, aktivitas yang lain libur, malah ramai-ramai pergi ke puncak. Ya ini ekstrim yang kanan tadi, ya. Terlalu cuek gitu, itu juga tidak baik. Ya jadi Bapak Ibu, ini yang bapak-bapak atau ibu-ibu, ada anak, ada saudara, ada orang tua, ya dibuatlah suasana supaya menjadi kondusif di rumahnya masing-masing. Sambil ya, kita membacakan parita, ya tadi juga sudah dibacakan Ratana Sutta seperti yang terdapat di dalam himbauan tadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pada kesempatan sore hari ini, ya, Bante akan menyampaikan ya, pesan Dhamma, ya, utamanya dalam hal ini Bante mengutip dari kitab suci Dhammapada, Dhammapada 110 yang sudah tadi Bante bacakan di awal. Ya, syair ini disampaikan oleh Sang Buddha kepada para siswa. Ya, tentu ada maksud, ya, ada tujuan. Ya, kenapa Sang Buddha ketika menyampaikan Dhamma, ya, kadang beliau menggunakan perumpamaan, kadang beliau menggunakan perbandingan. Kalau perumpamaan, biasa Sang Buddha pernah menggunakan perumpamaan awan, perumpamaan hujan, ya, perumpamaan matahari, ya, gunung, sungai, laut, dan sebagainya. Nah, kalau di dalam Dhammapada 110 ini, Sang Buddha menggunakan perbandingan, membandingkan antara A dengan
daripada seseorang hidup lama. Ya, lama, ya, kalau kita bilang lama, anggapannya ya 100 tahun itu sudah cukup lama. Ada di sini yang usianya 100 tahun. Ya, ada yang 40, 50, 60, 70 dan seterusnya. Dan 100 tahun mungkin belum ada. 100 tahun ini termasuk usia kehidupan yang panjang, ya, usia kehidupan yang lama. Bagi sebagian orang, punya umur 100 tahun ini baik atau tidak baik? Harapan atau bukan harapan? Harapan. Ya, banyak orang ketika ulang tahun, harapannya semoga usianya panjang. Panjang usianya, panjang rezekinya, panjang jodohnya. Jodohnya panjang. Ya, panjang usia, panjang rezeki, panjang karir, sukses, dan sebagainya. Nah, bagi sebagian besar orang atau umumnya manusia, usia 100 tahun ini adalah hal yang baik. Ya, umur panjang ini adalah hal yang baik. Bahkan obat, vitamin, suplemen itu, nah, dunia kesehatan, alat-alat kesehatan, kenapa bisa mahal? Karena permintaannya besar, permintaannya banyak. Kenapa? Karena orang-orang utamanya ingin sehat, ingin usia panjang. Nah, apalagi di zaman ada corona seperti ini, masker itu kayak yang dipakai Cici itu, Cijati itu, sepak tuh bisa 350.000, isi 50. Ya, padahal dulu harganya berapa? 50 juga nggak nyampe. Bahkan ketika awal-awal ada yang jual 500.000. Belum pernah dibom gitu tokonya. Memanfaatkan kesusahan orang lain untuk mencari keuntungan pribadi, itu nggak boleh. Bapak Ibu ada yang jualan alat kesehatan di sini? Jangan ditiru. Jadi orang-orang utamanya ingin sehat, apalagi ketika ada berita seperti ini, orang-orang berlomba-lomba. Hand sanitizer yang dulunya itu ibarat barang yang belum tentu orang sebulan sekali, 6 bulan sekali beli, ya, sekarang kemana-mana cari susah. No, di BSD banyak, di gudang. Dari mana Bante? Paket Katina. Biasa sampai kadaluarsa, gak habis. Nah, sekarang ini orang-orang wihara kalau mau ngakal bisa tuh dijual. Tapi kan kita tidak seperti itu. Biasanya kan ada di paket Katina, di biasanya kan ada hand sanitizer. Ya, sekarang orang berlomba-lomba cari. Dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan. Kenapa? Khawatir, ya, takut sakit. Juga vitamin, jamu. Nah, karena ada berita salah satu cara yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh dengan minum jamu. Harga jamu sekarang juga naik. Temulawak, jahe, kunyit. Ini biasanya ibu belum tentu setahun sekali minum jamu. Bapak-bapak yang mendengar berita begitu bisa mencegah, menaikkan daya tahan. Nyari di mana di sini yang jual jamu. Itu karena umumnya orang ingin sehat, tidak mau sakit. Nah, tetapi Sang Buddha di sini tidak hanya melihat dari usia, tidak hanya melihat dari seberapa lama seseorang hidup. Ada variabel lain, ada kriteria lain. Selain usia panjang, Sang Buddha mengharapkan kita sebagai siswanya punya perilaku yang terkendali, punya ucapan yang terkendali, punya pikiran juga yang terkendali. Maka di dalam Dhammapada Syair 110 ini Sang Buddha menyampaikan, meskipun seseorang hidup 100 tahun yang tadi menjadi dambaan impian banyak orang, tetapi dalam menjalani hidup yang lama itu, 100 tahun kan lama ya, 100 tahun itu berapa hari? Ribuan hari. Dalam menjalani kehidupan ini, perilakunya tidak terkendali, ucapannya tidak terkendali, juga pikirannya tidak terkendali, Sang Buddha menyayangkan. Sang Buddha tidak mengharapkan. Apa yang Sang Buddha harapkan? Kita sebagai siswa tentu menjaga 3 pintu. Kalau di sini kan 1 pintu.
di rumah ibu, bapak mungkin juga ada banyak pintu. Ya, tetapi yang dimaksud pintu di sini adalah 3 pintu atau 3 tempat di mana manusia atau kita bisa menyebabkan karma, bisa menyebabkan perbuatan. Apa saja 3 itu? Yang pertama adalah pintu atau saluran berupa tubuh jasmani. Bapak Ibu ini semua punya tubuh ya. Gak ada yang astral, gak kelihatan. Kita semua manusia punya nama dan rupa. Rupa itu tubuh jasmani. Nah, dari jasmani ini bisa dilakukan banyak sekali macam perbuatan. Duduk, berdiri, berjalan, berbaring. Di luar itu masih banyak lagi. Mencuri, merampok, menolong, memukul, banyak. Berarti kalau nyebutin ya capek. Artinya banyak hal yang bisa kita lakukan dengan tubuh jasmani. Pintu yang kedua adalah pintu berupa ucapan. Ucapan kayak Bante ini sekarang lagi ceramah, ini berucap yang tidak sebentar. Bapak Ibu sehari-hari juga ngobrol, berbicara, berucap. Termasuk kalau Bapak Ibu ngomong di dalam hati, di dalam dhamma itu termasuk perbuatan berupa ucapan. Bapak Ibu kan sering ngomong sendiri yang di dalam hati, yang kalau kayak sinetron itu, tapi ada suaranya. Kan kita sehari-hari ngomong di dalam hati. Nah, di dalam dhamma dari diskusi para sesepuh menyampaikan itu termasuk karma melalui ucapan, meskipun tidak dikeluarkan dengan suara. Jadi hati-hati. Kalau Bapak Ibu yang suka marah-marah, suka bergumam di dalam hati tapi yang tidak bagus, nyumpain orang tapi nggak bersuara, itu hati-hati. Termasuk perbuatan melalui ucapan. Dan yang paling banyak lagi, pintu yang ketiga, melalui pikiran. Kapan kita berhenti berpikir? Salah satunya ketika tidur. Sedangkan manusia tidur ya tidak lama. Ada orang yang sehari paling tidur 3 jam, 4 jam. Sisanya melek. Dan orang kalau melek pasti ada berpikir. Berpikir kemungkinannya ada 2. Berpikir yang baik atau berpikir yang buruk. Repotnya kalau berpikir yang buruk. Tapi ada juga orang yang sehari bisa tidur 10 jam. Berarti sisa meleknya cuma 14 jam. Tapi itu juga bahaya kalau selama melek tidak bisa mengendalikan pikiran. Nah, Sang Buddha menitik beratkan di dalam menjalani kehidupan kita menjaga 3 pintu ini. Kalau orang di dalam kehidupan ingin aman, rumahnya ingin aman, tokonya ingin aman, rukonya ingin aman, gudangnya ingin aman, wiharanya ingin aman. Salah satu cara yang digunakan apa? Pasang kunci. Kunci bisa 1, bisa 2, kunci 1 gembok 1, bisa 3, kunci 1 gemboknya 2. Atau kalau masih kurang, kunci gembok masih pakai teralis, atau lebih terserah kemampuan masing-masing. Nah, kalau budgetnya banyak, lapisannya bisa lebih tebal. Kayak Bapak Ibu kalau simpan uang, ada yang sembarangan, ada yang nyimpennya sampai mati juga tidak bisa ketemu. Oke, simpan kelihatannya seperti lemari, tahunya di dalamnya ada pintu. Nah, jadi pintu ini kalau ingin aman, rumah, tempat ibadah, sekolah dan sebagainya, supaya tidak dimasuki oleh orang-orang yang tidak diinginkan, tentu dijaga dengan kunci, dengan gembok, dengan di sini nggak ada CCTV. Kadang nggak ada gemboknya, nggak ada kuncinya, tapi ada CCTV, ada yang bisa merekam siapa saja yang lewat. Atau kalau belum cukup,
bisa sewa atau bisa membiayai security satpam. Supaya apa? Supaya aman, supaya tidak sembarangan orang, apalagi orang jahat bisa masuk. Nah, kembali kepada 3 pintu tadi, 3 pintu perbuatan tadi. Kita punya gembok nggak? Kita punya kunci tidak? Kita sewa satpam tidak? Kita ada CCTV tidak? Untuk menjaga 3 pintu tadi, perbuatan, ucapan, pikiran. Nah, tentu jawabannya tidak. Dijaga ala kadarnya. Dijaga kalau lagi ingat. Dijaga pas lagi sadar. Dijaga sekali-sekali, sewaktu-waktu. Seringnya tidak dijaga. Nah, perumpamaan pintu, saluran atau tempat lewat ini sangat baik, sangat bagus. Ya, jadi Sang Buddha menyampaikan melalui 3 pintu ini manusia seumur hidup, ya dari lahir ya, sampai nanti suatu saat meninggal dunia, dari 3 saluran inilah kita manusia mengumpulkan, melakukan berbagai macam perbuatan baik, ya, kusala kama, kusala kaya kama, kusala waci kama, kusala mano kama. Atau bisa juga dari 3 pintu ini, 3 saluran ini kita melakukan ya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Aku salah kaya kama, aku salah waci kama, juga aku salah mano kama. Jumlah pasti, ya, jumlah pasti perbuatan baik, perbuatan buruk yang seseorang lakukan semasa hidup ini tidak ada yang benar-benar bisa bisa memastikan. Ya, kalau di TV misalnya ya, ketemu Romo seumur hidup, Romo mungkin sekarang umurnya 50, bobot perbuatan baik Romo ini 60%. Terus bobot perbuatan buruk Romo ini 40%. Pernah ketemu nggak orang yang bisa mengatakan secara pasti demikian? Belum, tidak ada. Bahkan di acara TV yang sekarang sudah tidak ada itu, paling hanya bicarakan 1-2 macam perbuatan, paling hanya bicarakan yang tidak kelihatan. Tapi kalau untuk benar-benar tahu ya bobot kumpulan atau tabungan perbuatan baik, perbuatan jahat yang orang lakukan semasa hidup, ini bisa dibilang ya mustahil, kecuali seorang sama Sang Buddha yang memiliki ya, kemampuan melihat perbuatan baik, perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang. Ya, bahkan di dalam Sutta pun Sang Buddha, saya belum menemukan Sang Buddha membicarakan jumlah seperti tadi. Paling hanya menyebutkan 1, 2, 3 ataupun beberapa perbuatan. Nanti dijelaskan akibatnya. Misalnya mencuri. Ya, di kehidupan lampau mencuri, kehidupan saat ini ya, hidup susah, sering kehilangan, sering ditipu. Ya, paling hanya menyebutkan sebab akibat begitu saja. Ya, tetapi kalau menyebutkan jumlah pasti berapa persen, persentase begitu seperti orang matematika, orang keuangan, ya, sulit kita menemukan. Maka diri sendirilah sesungguhnya yang tahu persis. Meskipun kita juga tidak ingat persis perbuatan apa saja yang sudah kita lakukan sejak kecil. Bapak Ibu ingat tidak kemarin sehari berbuat apa saja? Tidak. Ingatnya paling pagi makan apa, siang makan apa, malam makan apa. Itu pun kadang kita lupa. Bapak Ibu tadi pagi makan apa? Ya, mungkin ingat gambaran besarnya saja. Secara detailnya mungkin sudah lupa. Yang kemarin saja kita lupa, apalagi perbuatan yang kita lakukan seumur hidup. Ya, kadang ketemu orang juga lupa, ini namanya siapa? Kalau ini Bante ingatnya Romo. Pokoknya kalau Bante gak ingat namanya, ingat bajunya aja. Ya Romo, pagi Romo, siang Romo, malam Romo, gak akan salah. Karena beneran Romo. Kalau nyebut nama kadang bisa salah.
Bapak Ibu juga belum tentu ingat nama Bante. Coba lupa. Ya, karena pikiran kita, ingatan kita ini terbatas. Nah, maka itulah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kembali kepada perumpamaan pintu tadi, 3 pintu tadi. Sang Buddha menitik beratkan, ya, kita hidup tidak hanya sekedar hidup. Ada satu misi, ada satu hal yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan. Apa itu? Membuat yang tadinya banyak melakukan perbuatan-perbuatan jahat, kita buat jadi banyak melakukan perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan buruk yang pernah dilakukan disadari. Setelah disadari, bertekad tidak akan mengulangi perbuatan buruk itu di masa mendatang. Perbuatan buruk yang belum dilakukan, kita bertekad, semoga saya di masa mendatang tidak melakukan perbuatan buruk yang belum pernah saya lakukan. Itu 2. Yang ketiga, bertekad memunculkan perbuatan-perbuatan baik yang mungkin belum pernah kita lakukan, supaya di masa mendatang kita bisa melakukan perbuatan baik yang mungkin belum pernah kita lakukan. Contohnya apa? Ikut Pak Baja sama Nera, ikut latihan Atta Silani. Ada yang belum pernah? Coba angkat tangan. Yang belum pernah ikut Pak Baja sama Nera, yang belum pernah ikut latihan Atta Silani. Nah, banyak yang belum pernah, Romo. Termasuk Romo ya. Ya, itu. Jadi berusaha bertekad melakukan perbuatan baik yang mungkin belum pernah kita lakukan, minimal sekali seumur hidup. Contohnya tadi lah, yang Pak Baja sama Nera, latihan Atta Silani. Yang keempat, perbuatan-perbuatan baik yang sudah Ibu Bapak berhasil lakukan, itu bertekad dipertahankan supaya di masa mendatang saya tetap bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik tersebut. Contohnya apa? Datang ke wihara. Nah, tapi kalau wiharanya libur, itu bukan salah Bapak Ibu. Ya, wiharanya libur karena alasan yang pertimbangan yang sudah didapatkan. Nah, di dalam kehidupan sesungguhnya ini, ya, kalau Bapak Ibu memegang 4 hal tadi, ya, 4 prinsip usaha benar tadi, rasanya kehidupan seseorang bukannya semakin memburuk, tetapi malah akan menjadi semakin baik. Kenapa? Senantiasa kita mengevaluasi diri sendiri, mengevaluasi pikiran, ucapan, perbuatan yang kita lakukan, ya, seiring berjalannya waktu. Ada orang-orang yang punya prinsip, Bante, hidup mah yang penting hidup. Nah, hidup mah yang penting happy. Hidup cuma sekali. Akhirnya apa? Melakukan tindakan-tindakan yang sesungguhnya di luar batas-batas norma, di luar batas-batas etika, di luar batas-batas perbuatan-perbuatan yang patut untuk dilakukan. Karena prinsipnya salah. Kalau kita berpegang pada prinsip hidup cuma satu kali, tidak ada kehidupan mendatang, ya udah, ngapain ada hukum? Ngapain Bapak Ibu repot-repot bekerja? Ngapain Bapak Ibu repot-repot jadi orang baik? Kalau tidak ada kehidupan mendatang, toh tidak ada karma, ya, maka dunia akan menjadi kacau. Tetapi kita sebagai umat Buddha punya keyakinan hidup ini ya memang saat ini sekali, tapi nanti akan berlanjut. Ada akibat dari sebab-sebab yang kita lakukan di dalam kehidupan saat ini. Kalau Bapak Ibu saat ini banyak menanam sebab-sebab baik, suatu saat Bapak Ibu akan memetik akibat-akibat yang baik pula. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, maka ini ya, diingat 4 prinsip usaha benar. Yang buruk-buruk, yang tidak baik, yang keliru-keliru, yang kadang kita masih suka lupa, masih suka keceplosan, masih suka hilap, ya, bertekad
kalau bisa di masa mendatang tidak mengulangi lagi. Yang ucapannya kadang menyakiti, yang tindakannya kadang tangannya dulunya drummer mungkin suka pukul-pukul, ya bertekad jangan sampai di masa mendatang diulangi lagi. Yang punya anak ya mungkin terlalu keras, ya terlalu ekstrim ya dalam mendidik, ya bertekad ya supaya ya, bisa menjadi lebih baik. Atau yang masih malas, yang membuang-buang waktu, tahu itu salah, ada tugas nggak dikerjain, ada pekerjaan tidak dilakukan, tahu, ya bertekad ya, di masa mendatang ya, tidak diulangi lagi. Kemudian kalau Bapak Ibu belum melakukan kejahatan-kejahatan tertentu, ya, misalnya membunuh orang, korupsi, belum pernah mencuri, belum pernah ditangkap polisi, ya jangan kepengen melakukan perbuatan jahat yang belum dilakukan, apalagi kalau hanya untuk gaya-gayaan. Jangan. Kalau belum pernah melakukan, bagus, jangan sampai kita melakukan. Kalau yang perbuatan baik tadi yang belum muncul dimunculkan, dilakukan, yang sudah dilakukan dipertahankan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya, mengingat begitu banyak ya, perbuatan jasmani, ucapan, pikiran yang akan kita lakukan di masa mendatang, ya, penting juga ya, satu resep lain yang senantiasa harus kita ingat. Nah, kalau di dalam bahasa Jawa ini dikatakan sebagai eling lan waspada. Nah, di sini ada yang punya saudara dari Jawa, eling lan waspada. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesianya, ya, perhatian. Di dalam bahasa Pali, ya, sakti ditambah sampajana. Ya, sakti sampajana. Perhatian, kita mengetahui perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, kita awas terhadap pikiran, terhadap ucapan, terhadap perbuatan jasmani yang akan kita lakukan. Banyak orang tidak memiliki sakti, banyak orang tidak memiliki sampajana. Banyak orang ketika berbuat sesuatu dilakukan secara spontan, dilakukan secara tidak sadar. Pernah mengalami seperti itu? Pernah. Kita tidak sadar, tahu-tahu sudah melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas kewajaran. Nah, Sang Buddha berpesan tadi, ya, daripada seseorang hidup selama 100 tahun tetapi tidak terkendali, alangkah lebih mulia kehidupan satu hari dari orang yang memiliki kewaspadaan, dari orang yang ucapan, pikiran, perbuatannya ini terkendali. Ya, walaupun kalau kita usia panjang sesungguhnya bisa berbuat baik lebih banyak. Ya, tetapi kalau dibandingkan hidup lama tapi perbuatannya jahat, ya masih mending hidup yang singkat tapi hidupnya bermanfaat. Maka salah satu senjata, ya kalau Bapak Ibu berperang, ya Bapak Ibu butuh senjata. Apa senjatanya? Senjatanya adalah perhatian tadi. Ya, banyak orang mengaku, ya kalau misalnya ada orang menganiaya, ada orang membunuh, ya ada orang mengeroyok, tindak kekerasan. Ketika ditangkap polisi, diinterogasi, banyak yang mengaku, Pak Polisi, saya tidak sadar. Ya memang kadang kalau emosi seperti orang lupa diri, ya, lupa diri, marah-marah saking emosinya seperti bukan dirinya. Seperti kalau orang mengatakan seperti orang kesetanan, piring lempar, kursi lempar, motor lempar, gak kuat. Ada tadi dulu video yang viral itu, yang ketilang, ya dia goncengan cowok cewek seumuran si Sandy ini, tapi bukan Sandy, ya di Tangerang, bukan di Palembang. Dia kayaknya mungkin nggak pakai helm atau apa, ketilang polisi, cowoknya nggak terima, akhirnya motornya dihancurin, mau diangkat tapi nggak kuat. Siapa juga yang kuat angkat motor, ya.
Jadi memang kadang kalau kita emosi, kita tidak sadar. Orang mengatakan tidak sadar. Padahal di dalam dhamma dikatakan, ketika orang memiliki sati, memiliki sampajana, setiap perbuatan, baik itu jasmani, baik itu ucapan, apalagi itu pikiran, ini bisa disadari, bisa dicatat, bisa diantisipasi. Maka nanti ujungnya kepada pelatihan batin, ujungnya adalah kepada pengembangan batin, kepada pengembangan perhatian, pengembangan kesadaran. Nah, nanti itu bisa dilatih dengan retret meditasi. Kalaupun tidak ada retret meditasi, Bapak Ibu bisa melatih meditasi di rumah secara mandiri masing-masing. Nah, ketika seseorang terbiasa menjaga sati, menjaga perhatian, apapun yang dipikirkan ini kita bisa tahu. Kok saya mikirnya jelek ya? Kita akan tahu. Kita bisa melihat pikiran kita sendiri. Terus ngomong dalam hati, kok ucapannya seperti ini ya? Kita tahu. Apalagi yang kasar dalam bentuk perbuatan, yang halus saja masih dalam pikiran, masih dalam hati, yang belum terucap saja kita bisa tahu. Nah, ini kalau sudah sampai pada tahap ini, Bapak Ibu punya kesempatan untuk mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Yang paling halus itu adalah pikiran. Pikiran diibaratkan, diumpamakan seperti hanya kera. Kera tapi tidak sakti. Kera itu kan suka lompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Kenapa? Seperti halnya pikiran berpindah dari satu bentuk pikiran kepada bentuk pikiran yang lain. Bapak Ibu pegang handphone, ada notifikasi tetet WA. Bapak Ibu pegang, buka. Niatnya mau balas chat, niatnya mau balas pesan WA yang penting tadi. Tapi karena di notifikasi ada notifikasi dari Instagram, ada yang komen, Bapak Ibu tadinya mau balas WA malah teralihkan, malah buka Instagram, masuk IG, scroll, tidak terasa 1 jam. Padahal yang orang WA tadi sudah nungguin. Kenapa bisa begitu? Pikiran gampang terdistraksi, gampang terganggu, gampang teralihkan kalau kita tidak punya perhatian. Maka tugas kita bukan tugas orang lain, tugas kita, tugas diri sendiri untuk melatih, untuk mengembangkan yang namanya perhatian, untuk melatih, untuk mengembangkan yang namanya kesadaran. Kenapa? Supaya kita bisa menjadi tuan bagi pikiran kita sendiri, bukannya kita yang diombang-ambingkan oleh pikiran. Seperti halnya kapal yang mesinnya mati berada di tengah lautan. Kapal kalau mesinnya mati di tengah lautan ada ombak, jadinya apa? Terombang-ambing, bahkan bisa terbalik kalau mesinnya mati. Tidak ada keseimbangan. Tetapi kalau mesinnya hidup, meskipun ada ombak, dia masih bisa bertahan, masih bisa survive, bisa sampai ke pantai. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sudah cukup panjang lebar penting menjelaskan dan memaparkan pesan Dhamma yang berkaitan Dhamma pada syair 110 tadi, bahwa Sang Buddha berpesan, meskipun seseorang hidup panjang, hidup lama, selama 100 tahun, tetapi tidak memiliki pengendalian pikiran, tidak memiliki pengendalian ucapan, apalagi perbuatannya tidak terkendali, maka sesungguhnya alangkah lebih berharga, alangkah lebih mulia kehidupan yang singkat, dari orang-orang yang dapat mengendalikan pikiran, ucapan, dan yang ketiga adalah perbuatan. Tetapi lain daripada itu, sesungguhnya kalau kita bisa memiliki kedua-duanya,
kita punya usia panjang, ya, Bapak Ibu usia panjang, sehat, Bapak Ibu juga punya pengendalian dalam pikiran, punya pengendalian dalam ucapan, punya pengendalian dalam perbuatan. Ya, ini double combo. Ya, Bapak Ibu kalau pesan makanan ada diskon, biasa ada yang diskon combo. Artinya lebih baik. Yang double itu lebih baik. Kita dapat dua hal yang baik sekaligus. Nah, kalau kita usia panjang dan perilaku kita baik, ini alangkah ya, membahagiakan. Ya, semoga dengan ya, dhamma, teori-teori pembelajaran yang telah Bapak Ibu peroleh, juga dengan praktik dhamma yang telah Bapak Ibu lakukan selama ini, ya, semogalah dapat mengantarkan ya, pada kemajuan dhamma, kemajuan batin, ya, sehingga tercapai cita-cita luhur nirvana. Ya, ini yang ingin Bapak sampaikan. Ya, semoga Anda berbahagia, semoga para luhur berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia.